Ini adalah video yang saya potong dari Sukabumi1com tentang perusakan rumah yang diduga dijadikan tempat ibadah oleh masyarakat di Sukabumi yang kemudian dirusak oleh masyarakat setempat setelah mereka kabarnya selepas sholat Jumat. Coba disimak video sebentar ini. Nah, itu adalah video yang saya potong. Sebuah peristiwa perusakan rumah yang katanya digunakan untuk beribadah oleh masyarakat Kristen di sana. Saya heran melihat negara kita, Republik Indonesia ini telah menjadi negara sampah soal peradaban dan kebaikan. Negara kita telah menjadi negara sampah soal akal budi. Orang sekarang lebih suka mempertahankan tempat prostitusi, tempat keburukan, kemaksiatan dipertahankan, dan bahkan menikmati rezeki dari sana daripada mempertahankan rumah ibadah yang jelas-jelas mendekatkan manusia kepada Tuhannya. Terlepas itu agama apapun. Ini adalah kebusukan yang terjadi di negara ini. Dan pemerintah sampai sekarang diam soal kesulitan kelompok minoritas untuk beribadah di negara ini. SKB 2 menteri dulu pernah saya gugat terus-menerus untuk dicabut. Tetapi teman-teman kita Kristen juga banyak pejabat di negara ini mulutnya bungkam diam. Saya geram melihat video ini. Orang-orang Kristen di mana-mana kesulitan masih untuk beribadah. Masih terus kesulitan untuk mendirikan rumah ibadah. Karena apa? Adanya SKB yang mengatur izin-izin yang tidak diperlukan. Mengapa orang mau beribadah saja harus mendapat izin dari manusia? Tuhan saja tidak pernah menuntut izin untuk beribadah. Kenapa manusia di Indonesia ini, negara munafik ini, harus menuntut izin untuk beribadah? Saya berharap bangsa ini bukan bangsa yang munafik, yang bicara tentang Pancasila, perbedaan, tetapi mulutnya semua bungkam dan diam melihat perusakan terhadap rumah ibadah kelompok minoritas. Saya, anak bangsa ini, Ferdinand Huta Heian, mengutuk dan mengecam keras semua peristiwa perusakan tempat-tempat yang digunakan untuk beribadah dimanapun. Dan yang dilakukan oleh agama apapun, saya mengutuk. Saya mengutuk dan mengecam keras. Dan saya berharap Presiden Prabowo, Menteri Agama, Kapolri, gunakan hati kalian, gunakan nurani kalian. Kalau memang hanya sekedar beribadah di rumah saja orang tidak bisa di negara ini, mari kita bubarkan republik ini. Ini adalah video yang saya potong dari Sukabumi1com. Dan terjadi lagi. Intoleransi di bagian barat Indonesia ini emang udah nggak ada obat. Jumat kemarin, siswa-siswi Kristen dari Jakarta sedang melakukan kegiatan retret. Retret itu semacam piknik rohani, liburan tapi sambil belajar kitab dan berdoa. Mereka pergi ke sebuah villa di daerah Cidahu, Sukabumi, dan mungkin warga setempat gerah dengar mereka nyanyi, lalu beramai-ramai mendatangi geruduk kegiatan retret tersebut, mengusir siswa-siswi dari villa, bahkan sampai melakukan perusakan properti dan vandalisme. Ini bukan soal izin. Jangan terkecoh dengan alasan izin. Ini murni Kristen fobia, kebencian dan ketakutan terhadap agama Kristen yang dibiarkan oleh negara dari zaman Pak Jokowi sampai presidennya Pak Prabowo. Tidak ada atensi dari negara, apalagi upaya mitigasi. Aparat tidak pernah hadir untuk memastikan kebebasan beribadah bagi umat minoritas. Ini realita di Indonesia bagian barat, Indonesia yang Kristen fobia. Dan karena pemerintah wilayah barat selalu tutup mata, bahkan sering kali memihak pada warga intoleran, mungkin kita anggap saja wilayah Indonesia bagian barat ini adalah memang tempat untuk kalian umat Kristen ikut memanggul salib. Jadi kalau kalian umat Kristen ingin merasakan tantangan dan penderitaan Yesus, beribadahlah di wilayah Indonesia bagian barat. Saya jamin kalian akan tahu rasanya ikut memanggul salib.
sehubungan dengan terjadinya insiden kerusakan rumah yang dijadikan tempat ibadah, maka dengan ini kami dari Forkopimjam Kecamatan Cidahu dan segenap lembaga keagamaan Kecamatan Cidahu serta tokoh masyarakat, tokoh pemuda menyatakan satu, bahwa situasi dan kondisi di wilayah Kecamatan Cidahu kondusif dan siap memelihara dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kecamatan Cidahu. Dua, tidak akan terulang kembali kejadian insiden tersebut. Tiga, meminta jangan sampai lanjut ke proses hukum dan diharapkan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. 4. Kami siap untuk mengganti kerusakan dan memperbaiki rumah tersebut. 5. Meminta kepada pemilik rumah agar rumah tersebut difungsikan sebagai rumah atau tempat tinggal dan tidak dijadikan rumah ibadah. 6. Bahwa insiden tersebut bukan pengerusakan tempat ibadah. Demikian pernyataan bersama ini kami buat untuk dijadikan bahan sebagaimana mestinya. Cidahu 28 Juni 2025 yang menyatakan Forkopimjam lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Kecamatan Cidahu. Terima kasih. Ya, shalom teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini. Nah teman-teman, menurut teman-teman semua, bagaimana komentar kalian terkait video yang sudah kalian tonton? Apakah kita berharap negara ini masih terus begini dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai seterusnya ke generasi kita seterusnya nanti? Apakah tetap seperti ini akan terjadi yang namanya tindakan-tindakan dari kelompok-kelompok kaum intoleran? Nah teman-teman, seperti yang kita lihat di berbagai platform media sosial ini sudah viral banget teman-teman ya, di mana ada sekelompok orang teman-teman yang mencoba demo dan mereka masuk ke dalam gereja dengan berbuat atau bertindak sangat anarkis teman-teman ya. Apa yang mereka lakukan? Mereka begitu marah, ngamuk, murka, dan mereka masuk ke dalam gereja. Apa yang dilakukan mereka adalah merusak semua fasilitas, peralatan-peralatan yang ada di dalam rumah ibadah itu. Nah, dengan alasan mereka teman-teman tidak ada izin. Nah teman-teman, ini yang menurut saya akar permasalahan terjadinya intoleran ini teman-teman, karena soal izin teman-teman. Alasan izin, tidak ada izin begini, begitu, begini, dan begitu. Itu terus dari dulu sampai sekarang yang tidak pernah bisa diselesaikan oleh pihak pemerintah sendiri. Nah, jadi teman-teman, kita sudah melihat ya, seharusnya kalau benar-benar negara kita ini negara Pancasila dan sesuai dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka harusnya pemerintah bertindak tegas. Nah, bukan hanya dari dulu, bahkan sampai sekarang masih terjadi. Dan keadilan sosial itu teman-teman, menurut saya itu hanya slogan saja.
Nah, kenapa teman-teman kita katakan seperti itu? Karena memang fakta di lapangan itu tidak pernah terjadi yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masih ada perbedaan antara pihak mayor dengan pihak minor, teman-temannya. Dan itu yang merasa tertekan, bukan hanya merasa teman-temannya. Kenapa mereka merasa tertekan? Karena mereka memang ditekan oleh kaum mayoritas, teman-teman, yang menganggap diri mereka bahwa mereka adalah penguasa di negara ini. Nah, seolah-olah punya bapaknya lah negara ini, teman-teman. Nah, jadi kita sebagai warga Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan semua undang-undang sudah memuat tentang hak-hak setiap orang untuk memeluk agamanya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Nah, kalau bicara izin, teman-teman, kalau kita mempertanyakan dengan cara mereka, kita mempertanyakan tentang rumah ibadah mereka misalnya. Kira-kira ada nggak izin? Nah, ada nggak izin? Dan kenapa kita tidak pernah kepo, teman-teman, untuk memintai apakah ada izin rumah ibadah mereka atau tidak? Nah, kenapa? Karena memang itu tidak urusan kita, teman-teman. Karena setiap orang punya hak, ada izin atau tidak, dimanapun dia beribadah, dimanapun dia berdoa, dimanapun dia memuji Tuhan, dimanapun dia berkomunikasi dengan Tuhan, memuliakan Tuhannya, itu adalah terserah dia. Karena itu bicara ibadah, teman-teman, bicara doa, itu terserah dia. Yang penting itu tidak mengganggu ketertiban umum, teman-teman. Tidak mengganggu orang lain dan tidak merugikan orang lain. Nah, teman-teman, coba lihat tadi ya. Dan bahkan itu dari dulu Pak Permadi Arya itu sudah banyak sekali mengkritik soal-soal tindakan-tindakan kaum atau kelompok intoleran ini, yang Kristen fobia ini, teman-teman. Nah, udah dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah didengarkan oleh pihak penegak hukum. Bahkan kita lihat, teman-teman, ketika mereka masuk ke dalam rumah itu, mereka mencoba mengambil salib dan memecahkan jendela dan lain sebagainya. Itu ada tentara dan ada aparat kepolisian di situ. Ya, seolah-olah mereka melihat, menonton, dan menyaksikan, teman-teman. Nah, apa tindakan mereka? Ya, sekedar melihat, seolah-olah seperti mengawal tindakan mereka. Nah, jadi ini yang menjadi aneh menurut saya, teman-teman ya. Yang seharusnya pihak penegak hukum itu harus bertindak tegas bagi mereka yang anarkis dan melanggar hukum, teman-teman. Dan kita lihat bagaimana endingnya tadi mereka, apa yang mereka baca tadi tentang surat perdamaian, jangan sampai dibawa ke proses hukum, kata mereka, teman-teman ya. Nah, gampang kali mereka mau minta damai, teman-teman. Gampang kali mereka mau musyawarah, teman-teman. Nah, jadi ini luar biasa, teman-teman. Kalau tidak ada tindak tegas dari pihak penegak hukum, itu akan terjadi. Percayalah, kalau tidak ditangani dengan serius masalah-masalah intoleran ini akan terjadi terus-menerus. Dan ini akan menjadi sesuatu yang memecah belah kerukunan umat beragama. Sehingga kita tidak rukun lagi nanti karena ulah kelompok-kelompok yang intoleran, yang begitu anarkis. Nah, jadi itu saja yang perlu saya sampaikan, teman-teman. Artinya kita berdoa bagi mereka ya yang melakukan tindakan tersebut, kiranya mereka hati mereka dijamah oleh Tuhan dan kiranya mereka mengalami Tuhan itu sendiri di dalam hidup mereka. Itu yang bisa kita lakukan, teman-teman. Nah, karena kalau kita kembali ke zaman dulu, teman-teman, itu akan terjadi yang namanya kekacauan dan bisa saja perang saudara, teman-teman. Kenapa tidak? Nah, karena kalau terus ditekan seperti itu, karena kita sebagai manusia pun itu kita punya batas kesabaran. Nah, jadi mohon kepada pihak pemerintah, pihak penegak hukum untuk dicegah, teman-teman ya. Jangan sampai terjadi hal yang memang merugikan negara kita sendiri. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.